Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Coba kita mau lihat ini interaksi dari para followersnya inisiatif Zakat Indonesia di Instagram khususnya ya. Coba aku cek-cek sebentar. Kita lihat yuk. Gimana nih yang join? Masih semangat ya hari Minggu ini, sahabat Izi semuanya. Alhamdulillah kita bisa join di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama di Minggu Seru bagi sahabat Izi mungkin yang sedang diberikan ujian dalam bentuk sakit. Kita doakan semoga eh, cepat pulih. Semoga cepat bisa beraktivitas dan tetap keep positive thinking sahabat Easy agar imun kita terus terjaga dengan baik ya. Dan belakangan ini juga kita sering mendengar sering sekali ya kita mendapatkan info-info gitu ya. Entah itu hanya di Fitri saja yang mungkin sering mendengar info hampir setiap hari berita duka, berita kerabat yang positif COVID-19, yang kita tahu memang virus COVID-19 ini ciptaan Allah, dan tentunya kita berdoa kepada Allah semoga Allah mengangkat tentara-tentara COVID-19 ini dan semoga Indonesia kembali pulih, semoga kita semua kembali bisa menghirup udara tanpa menggunakan masker kembali. Amin amin ya robbal alamin. Kita doakan semoga semuanya sehat-sehat selalu ya sahabat Izi, dan tentunya sambil santai ini di minggu pagi menjelang siang kita ingin berbincang santai dengan pakarnya dari muamalah. Dan tadi Fitri sampaikan dengan kondisi pandemi dan sekarang juga PPKM diberlakukan, tentunya kita bingung ya, sahabat Izi, bagaimana kita mau berkurban karena biasanya mungkin ya secara budayanya kita orang Indonesia senang sekali berkurban langsung datang ke tempat peternakan sapinya, kita lihat sapi yang mau kita pilih untuk kita jadikan kurban kita sebagai bukti tanda kecintaan Allah, mau yang mana sapinya, lalu kita lihat penyembelihannya sampai akhirnya itu bisa fresh meat dari daging kurban tersebut bisa tersalurkan dengan tepat. Tapi dengan kondisi sekarang pandemi PPKM, tentu kita sangat dibatasi untuk keluar dari ruang rumah kita, dari ruang yang ring satu kita, dan hal itu membuat kita bagaimana ini untuk kita bisa tetap menjalankan niat ibadah berkurban. Ada beberapa yang Fitri lihat memang ya bahwa apa namanya arahan-arahan untuk kurban menjadi daging olahan gitu agar mungkin memudahkan juga para penerima manfaatnya di sana dengan kondisi ekonomi yang ada, mungkin ya sulit untuk kita misal memberikan fresh meat tapi dia tidak punya bumbunya gitu untuk memasak, atau mungkin dia tidak punya gas, minyak dan yang lainnya. Akhirnya keluarlah eh, terobosan berkurban baru, yaitu kurban dengan daging olahan. Tapi bagaimana ini secara syar'inya? Berkurban dengan daging kurban olahan. Ya, sahabat Izi. Nih, sekarang di IG Live kali ini, Minggu Seru Inisiatif Zakat Indonesia, kita akan berbincang santai dengan Ustadz Oni Sahroni. Pasti sahabat Izi juga sudah mengenal beliau karena beliau ini adalah seorang ahli fikih muamalah dan orang Indonesia pertama yang meraih gelar doktor di bidang fikih mukarin dari Universitas Al-Azhar Kairo dengan predikat sum cum laude. Wow, Masya Allah. Dan Ustadz Oni Sahroni yang biasanya kami kenal dan biasanya kami panggil dengan Ustadz Oni, ini juga dikenal sebagai salah satu tokoh syariah yang sangat perhatian di bidang fikih, bisnis, dan keuangan syariahnya, sahabat Izi. Atas kiprahnya tersebut, beliau juga pernah mendapatkan apa namanya penghargaan dari salah satu media majalah investor pada tahun 2015. Penghargaan yang diberikan kepada Ustadz Oni ini adalah salah satunya tokoh syariah yang berjasa dalam pengembangan keuangan syariah di tanah air Indonesia, sahabat Izi. Wow, dan
beliau juga saat ini menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Jadi sahabat Izi, bagi yang sudah punya niat tabungan berkurban tapi bingung atau juga mendengar apa namanya ini kalau ke beberapa lembaga atau ke inisiatif zakat Indonesia berkurban dengan daging olahan itu seperti apa ini Ustadz? Nah, mari kita akan berbincang langsung dan Fitri coba sapa langsung beliau ini. Assalamualaikum Ustadz Oni. Baik, coba kita terhubung dengan Ustadz Oni. Assalamualaikum. Ya, sepertinya masih di Waalaikumsalam mute, Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fitri sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz masih dalam pemulihan tapi insya Allah semoga Allah angkat ini apa namanya tentara COVID-19 ini ya Ustadz ya. Amin, amin. Amin amin ya Allah. Baik Ustadz sendiri bagaimana dengan keluarga di sana Ustadz? Alhamdulillah nih baru menyelesaikan isoman ya. Jadi biasa kalau anak-anak lagi COVID kan sekeluarga harus ikut isoman ya. Iya betul Saran betul. Satgas gitu supaya Betul. kalau tidak keluar tidak menularkan gitu. Jadi ketepatan dua anak saya juga COVID. Jadi kami Hmm, ikut isoman, cuman karena anak saya yang COVID ini COVID-nya OTG ya tanpa gejala kan kalau ngikuti peraturan pemerintah yang baru cukup isoman 10 hari dengan syarat 3 hari terakhir tanpa ya gejala itu sudah cukup ya. Jadi alhamdulillah baru betul. melewati hari ke-10 kemarin sudah rilis alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesembuhan, diberikan cepat pulih intinya ya Ustaz ya, Masya Allah Amin, ya, dan amin ya selalu Allah. dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah. Ustaz, ini berbicara dengan COVID-19 tadi, Ustaz. Ya. Apalagi sekarang juga sudah diberlakukan ya, Ustaz ya, Hmm, PPKM hmm, ini. Dan tentunya di zona-zona merah juga PPKM-nya semakin ketat sekali gitu. ya. Ini pasti banyak Ustadz menjelang kurang lebih ada 1 minggu ya, kurang lebih satu Hmm, minggu menjelang hmm, dua hmm, puluh Juli, insya Allah kita akan ya. apa namanya merayakan Idul Adha dan insya Allah walaupun dengan kondisi seperti ini kita bisa merayakan Idul Adha dengan eh, suasana yang tetap syahdu gitu ya Ustadz. Ya. Ini pasti banyak pertanyaan dari teman-teman Ustadz. Kalau kemarin di FB Live-nya Inisiatif Zakat Indonesia, Ustadz telah berbincang dengan para followers di Facebook-nya Inisiatif Zakat Indonesia tentang bagaimana berkurban secara online, karena memang Hmm, itu salah satunya bisa dibilang menjadi terobosan untuk kita bisa tetap menjalankan ibadah berkurban. Lalu bagaimana ini untuk lembaganya sendiri? Pasti lembaga sendiri kan juga akan tetap memenuhi protokol. ya. Artinya ada terobosan baru membuat daging kurban itu menjadi olahan. Nah, Hmm, pasti banyak pertanyaan ini dari sahabat Izi Ustadz. Bagaimana dalil tentang berkurban dengan dengan daging kurbannya itu menjadi olahan? Lalu hmm, seperti apa dari pihak mudohinya secara akadnya dan bagaimana juga nanti dari sahabat Izinya mungkin kan ada hal-hal yang eh, ya kita secara budaya sebetulnya kalau kurban kan melihat ya Sat bagaimana nyembelihnya lalu penyaluran fresh meat-nya itu seperti apa gitu. Jadi kita ingin tahu ini langsung dari Ustadz Dr. Oni Sahroni ini seperti apa Ustadz? Apa Ustadz silakan. ya. Terima kasih Mbak Fitri dan sahabat-sahabat IG Izi ya. Jadi mungkin gambarannya nih kalau ada sahabat-sahabat Izi berkurban melalui Izi, nah kemudian Izi punya program kurban abon misalnya, kurban olahan dalam bentuk abon. Nah boleh nggak sih amanah dari pengkurban itu kemudian dibuat kurban olahan ya, daging olahan dalam bentuk abon. Jadi umumnya kan di masyarakat kita setelah disembelih daging segarnya yang langsung dibagikan, dimasak buat sarapan, makan siang, makan malam. Nah ini enggak. Nah ini dibuat dalam bentuk abon, nanti kemudian didistribusikan bisa di hari-hari setelahnya. Nah prinsipnya sih sahabat-sahabat Izi, prinsipnya diperbolehkan ya, diperbolehkan.
pihak pengelola kurban untuk mendistribusikan, mengelola daging kurban dalam bentuk daging olahan termasuk abon tadi. Nah, selama kurban tersebut memang disembelih pada harinya ya, setelah sholat, disembelih sesuai dengan tuntunannya. Prinsipnya membuat daging segar menjadi olahan itu diperbolehkan. Coba kita lihat gimana tuntunan dan alasannya. Jadi ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Salamah bin al Aqwa, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'." Falamma kana al-'am al-muqbil, qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna amal madhi, qala kulu wa at'imu wadakhiru fa inna dzalika al-'am kana bin-nasi juhdun fa aratu an ta'inu biha. Coba hadis ini saya terjemahkan tekstual, kemudian kita jelaskan kontekstualnya ya. Jadi dari Salmah bin Al-Aqwa, ia berkata, Nabi bersabda, siapa yang menyembelih kurban, maka jangan ada sisanya sesudah 3 hari di rumahnya walaupun sedikit. Jadi nanti kalau berkurban, disembelih, pokoknya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, habiskan. Begitu kira-kira pesan singkatnya. Nah, kita lanjutkan hadisnya nih. Tahun berikutnya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami harus berbuat seperti tahun lalu? Jadi ilustrasinya pada tahun kemarin, pesan Rasulullah, habiskan. Jadi jangan sampai di hari ketiga, jangan sampai ada sisa dari daging kurban. Semua habiskan. Maksudnya bagikan. Nah, pada tahun ini kira-kira begitu ilustrasinya. Pada tahun selanjutnya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kebijakannya apakah seperti tahun lalu? Nah, Rasulullah mengatakan, makanlah, berikanlah, dan simpanlah sisanya. Jadi makanlah, sedekahkanlah, dan simpan sisanya. Jadi dan simpanlah sisanya. Nah, kemudian para sahabat bertanya, kenapa Rasulullah mengatakan, sebenarnya tahun lalu banyak orang yang menderita kekurangan akibat paceklik, maka aku ingin kalian membantu mereka. Nah, coba kita jelaskan lebih ringan nih hadis ini. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa pada satu tahun, satu waktu, musim Idul Adha, Rasulullah mengatakan habiskan, bagikan, jangan sampai pada hari ketiga ada yang tersisa. Pada tahun berikutnya, kebijakan Rasulullah berubah. Maksudnya Rasulullah mengatakan, jangan habiskan, simpan. Nah, ternyata perbedaan kebijakan Rasulullah itu, kenapa tahun sebelumnya itu suruh dihabiskan? Karena waktu itu banyak masyarakat yang sangat membutuhkan. Nah, di antara pesan utama yang kita ambil dari hadis ini, di mana kebijakan Rasulullah berbeda di 2 musim Idul Adha tersebut, menunjukkan betapa distribusi daging ini luas ya. Luas, walaupun kurban itu sendiri adalah ibadah yang tuntunannya mengikuti nas demi nas, tetapi ternyata distribusinya ini sangat luas. Jadi boleh ditahan dan boleh didistribusikan sesuai dengan maslahat. Intinya didistribusikan, boleh ditahan sesuai dengan maslahat masyarakat. Nah, jika maslahat masyarakat ini hajatnya lebih terpenuhi dengan olahan karena apalagi saat pandemi seperti ini, apalagi PPKM, memberikan donasi dalam memberikan kurban ya, daging kurban mungkin bisa habis dalam beberapa hari, dalam beberapa waktu. Tapi kalau kita berikan dalam bentuk daging olahan ya, seperti abon misalnya, itu bisa tahan lama. Jadi membuat produk ini, kebijakan ini, paket daging korban olahan itu lebih membantu para duafa. Jadi
pilihannya daging segar yang oleh du'afa mungkin habis dalam beberapa waktu. Pilihan lainnya kita berikan dalam bentuk olahan seperti abon yang bisa dinikmati oleh para du'afa dalam waktu yang sangat panjang. Nah, para du'afa ini kan boleh jadi kebutuhan dapurnya ini, kebutuhan primer makan minumnya ini belum terpenuhi. Dengan kita menyediakan konsumsi mereka untuk jangka waktu yang sangat panjang, tentu semua paham bahwa itu lebih bermanfaat, lebih maslahat. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat IZI, dalam fatwa DSN MUI juga berdasarkan hadis ini juga mengeluarkan opini dan fatwa yang sama. Jadi dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa intinya diperbolehkan. Jadi bunyinya adalah atas dasar pertimbangan maslahat, daging kurban boleh didistribusikan secara tunda untuk lebih memperluas nilai maslahat. B, dikelola dengan cara diolah dan diawetkan, seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya. C, didistribusikan ke daerah di luar lokasi penyembelihan. Nah, ini fatwa MUI nomor 37. Jadi, berdasarkan tuntunan tersebut, kemudian berdasarkan fatwa MUI, maka clear nih saat ada kebijakan untuk mendistribusikan daging kurban dalam bentuk olahan seperti abon atau lainnya, itu diperbolehkan, bahkan menjadi prioritas nih, menjadi nilai tersendiri. Nah, bagi para pengkurban tentu salah satu nilai plusnya adalah apabila kurbannya itu bernilai ganda ya, bernilai manfaat lebih. Nah, kurban walaupun ibadah kan ada nilai ekonominya, baik yang baik menguntungkan para penjual kurban termasuk para penerima. Semakin bermanfaat bagi penerima kurban itu semakin baik. Itu semakin baik. Nah, bagi pengelola kurban tentu juga harus mengikuti tuntunan syariah, baik penyembelihannya. Misalnya, walaupun akan dibuat olahan seperti abon, tapi tetap harus disembelihnya ya setelah sholat Idul Adha ya. Jadi jangan sampai sebelumnya. Begitu pula tata cara pemotongnya. Nah, yang kedua, pihak pengelola kurban menyampaikan melalui platform, melalui pemberitahuan sarana media yang lain kepada pengkurban bahwa kurbannya akan dibuat olahan supaya jelas perjanjiannya. Jadi bahwa pengkurban juga tahu, paham, terkonfirmasi bahwa bahwa dana kurban yang ditransfer melalui lembaga zakat seperti IZI itu akan dijadikan hewan kurban dan didistribusikan dalam bentuk daging olahan. Jika itu dilakukan, maka saat masa-masa pandemi termasuk PPKM seperti ini, kebijakan ini lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang membutuhkan agar kebutuhan makan mereka itu terpenuhi dalam jangka waktu yang panjang hingga kurban ini, daging ini bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Demikian Mbak Fitri. Iya Ustadz, Masya Allah. Ini Ustadz, kalau Fitri lihat di komen teman-teman dan sudah banyak yang join juga ya, Alhamdulillah. Fitri mau sapa-sapa dulu ini sahabat Izi yang sudah join nih. Ada Saudara Fajri, ada Syifa, Putri underscore Ana, Mila underscore Muza, Feby underscore Lausolang, dan masih banyak lagi. Masya Allah, terima kasih banyak. Lalu ada dari Mowi underscore Ibel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu juga ada, wah ini banyak sekali nih Ustaz, udah Fitri scroll ke bawah. Baik, Fitri langsung coba nih, sahabat Izi ada yang mau berinteraksi ya, silakan bertanya di komen IG, silakan boleh. Kan kalau melihat ya di luaran sana tuh suka ada arisan berkurban lah atau apa gitu. Nah itu seperti apa itu Ustadz? Ya,
Jadi pertama mungkin kita perlu perjelas nih kata-kata patungan kurban. Jika patungan kurban maksudnya si A, si B, si C, si D, kemudian barengan itu puluhan hingga 30 orang, masing-masing 1 juta hingga terkumpul misalnya 30 juta diberikan sapi ya. Jika itu yang dimaksud, maka memang tidak boleh rumusnya adalah kalau kambing berarti pengkorbannya 1 orang, kalau sapi 7 orang, begitu pula dengan unta. Nah, tadi solusinya kalau memang mau patungannya dari awal memang sudah disesuaikan nih kalau ini jadi program di perumahan, program alumni angkatan sekian. Nah, panitia sudah mengatur nih patungan ini sesuai dengan tadi angkanya harus sesuai. Jadi kalau mau patungan ya caranya di list di WA group. Jadi ini sapi 1 ditulis 7 orang. Sapi yang kedua 7 orang. Sapi ketiga di list. Nanti ini siapa yang mau berkurban sapi 1 sampai 7 closing. Sapi 2 sampai 7 closing. Sampai begitu. Agar sesuai dengan. Jadi itu salah satu bentuk patungan mungkin yang diperkenankan. Demikian Mbak Fitri. Iya, Ustaz. Nah, ini kita kembali menyapa nih sahabat Izzy. Terima kasih sudah join dari Vibe Kriminal Olivi. Assalamualaikum. Lalu juga ada dari Syarif YS Raka Kiki. Wah, Masya Allah ini semakin terus banyak ya dari sahabat Izzy yang terus bergabung di kita di Minggu Seru menjelang siang ini. Lalu juga ada dari akun Grace Fitri. Assalamualaikum. Dan ini kelanjutannya, Ustaz. Ternyata masih banyak juga yang mempertanyakan tentang kurban via online. Itu seperti apa gitu akadnya, Ustaz. Ini kalau kemarin ya, sahabat Izzy yang mengikuti Facebook live-nya Inisiatif Zakat Indonesia, juga banyak ya, Ustaz, yang masuk pertanyaan ini. Ya, betul. Bagaimana itu, Ustaz? Dan juga pertanyaannya adalah, ada yang masuk, ini kurban dulu atau bayar hutang dulu ya, Ustaz ya? Ya, baik, kita mungkin dari yang pertama ya Mbak Fitri ya. Ini yang tanya siapa Mbak Fitri? Pertanyaan pertama? Ini dari internal sih, di pertanyaan ini masuk, Ustaz. Ya, oh baik. Jadi terkait dengan berkurban dengan cara online, mungkin salah satu gambarnya nih sahabat Izzy transfer uang, katakanlah misalnya berapa ya, 10 juta untuk sapi misalnya. Ini contoh saja. Dengan cara online ya, kalau online berarti seluruh fitur-fitur transfer ya, entah melalui mobile banking bank syariah atau melalui debit card atau melalui fintech payment ya, intinya sih transfer lah. Nah, kemudian dengan transfer tersebut, apakah dengan begitu sudah menggugurkan kewajibannya sebagai pengkurban dan apakah sah kurban? Baik untuk tujuan kurban ataupun untuk tujuan lainnya, sedekah atau lainnya. Nah, di antara tuntunannya adalah pertama, karena pengkurban dengan cara transfer atau online ini adalah kuasa. Jadi kalau si A membuka mobile banking, masukin rekening Izzy, kemudian tulis di keterangan, tulis jumlahnya. Nah, itu sebenarnya akadnya wakalah, kuasa ya. Kuasa, memberikan amanah kuasa untuk berkurban. Dari mulai pembelian, penyembelihan, pendistribusikan. Jadi memberikan kuasa kepada Izzy gitu. Jadi kalau ditanya skemanya apa? Skemanya ya wakalah. Nah, yang kedua, di antara ketentuan wakalah adalah kewajiban atau tugas-tugas Izzy yang dikuasakan oleh pengkurban itu harus jelas ABCD-nya apa. Kalau memang itu sudah diketahui maklum gitu,
Nah, ya nggak apa-apa kalau pembelian, penyembelihan, pemotongan, pendistribusian, kalau hanya itu mungkin sudah umum berlaku. Jika ingin ada tambahan juga nggak apa-apa. Intinya sih clear disepakati. Apa sih yang dikuasakan? Karena kan wakalah ya. Nah, ini kenapa? Jadi intinya diperbolehkan dengan dua tuntunan tersebut. Nah, yang ketiga, izin sebagai penerima amanah tuh sesuai dengan amanah tersebut melakukan A, B, C, D, E yang dikuasakan sesuai dengan amanah hingga daging tersebut terdistribusikan kepada penerima. Nah, ini sebagaimana juga hadis Rasulullah SAW di mana Rasulullah pernah tuh berkurban 100 hewan kurban ya, saqo ma'ahu mi'ata badana. Nah, kemudian beberapa hewan kurban itu dikuasakan kepada Ali untuk menyembelihnya. Jadi kata kunci dari hadis ini, Ali diberikan kuasa oleh Rasulullah untuk menyembelih. Nah, artinya boleh untuk memberikan kuasa. Jika sembelih aja boleh diberikan kuasa, berarti distribusi, pembelian, ya dan lainnya itu diperbolehkan. Jadi intinya diperbolehkan dengan 3 tuntunan tadi ya. Demikian Mbak Fitri. Dengan orang tersebut, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Ya, mungkin intinya kali jadi berutang kali ya untuk berkurban begitu maksudnya ya. Jadi ditalangin kemudian kita cicil. Berarti berutang ya. Nah, itu berarti mengacu kepada tuntunan dalam berutang. Jadi yang pertama tentu utang ini tidak melalaikan kewajiban kita akan hak-hak primer pribadi dan mereka yang menjadi tanggung jawab nafkah kita. Intinya proporsional lah gitu. Proporsional. Jadi selama itu dilakukan proporsional, tidak melalaikan kewajiban yang lain ya diperbolehkan gitu. Diperbolehkan. Jadi mungkin ilustrasinya nih, misalnya kalau keluarga kan biasanya ada pendapatan tuh ada pos-posnya ya. Setelah ditunaikan zakatnya ada pos-posnya, ada kebutuhan primer, dana darurat, investasi gitu ya. Jadi sudah ada pos-posnya. Nah kemudian ia misalnya meminta temannya untuk nalangin, nanti diangsur dari pendapatan bulanannya. Ya sementara selama cash flow-nya terukur, terencana gitu, pembayarannya juga mampu ditunaikan, maka nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang tidak dibolehkan adalah berutang sementara kewajiban primer, kebutuhan finansial primer kita itu justru terlalaikan. Mungkin sama juga ya dengan pertanyaan sebelumnya, pemilihan kondisinya itu. Demikian Mbak Fitri. Baik, ini Ustadz ada lagi masuk. Wow, terima kasih sahabat Izi. Jadi kalau dari pertanyaan internal, yang pertama adalah Ustadz, kurban dan akikah itu kalau digabung bagaimana itu hukumnya Ustadz? Apakah ada landasan syar'inya atau seperti apa? Lalu ini masuk dari sahabat Izi ini Ustadz. Dari akun mkia.media. Bagaimana bagi kami, pengurus masjid, meyakinkan jamaah untuk dapat ikut program kurban olahan? Tapi mereka yang masih meyakini bahwa pengkurban itu harus melihat proses penyembelihan hewannya. Jadi ini seperti diskusi kita di awal tadi ya, saatnya Ya pada saat betul, opening, bahwa betul. budayanya orang Indonesia itu datang ke peternakannya, memilih Ya, sapi, lalu ikut melihat penyembelihannya, bahkan ada juga yang sampai ikut untuk pendistribusiannya. Tapi dengan kondisi PPKM seperti ini, tentunya kan itu sulit. Nah, ini ada lagi tadi pertanyaannya gitu, karena ternyata sebagian itu banyak ini di daerahnya akun dari mkia.media bahwa banyak yang meyakini pengkurban itu harus melihat proses penyembelihannya. Jadi bagaimana nih untuk pengurus masjid meyakinkan jamaahnya Ustadz bisa ikut program olahan ini? Tafadhol Ustadz. ya.
Yasir. Jadi yang pertama adalah memang kepercayaan pengelola ya, atau ya salah satunya DKM Masjid. Jadi memberikan kepercayaan kepada warga, kepada jamaah bahwa mereka bisa menunaikan amanah tersebut. Jadi isu pertama ini isu kepercayaan, karena ini kan ada titipan uang nih. Jika lembaganya belum memenuhi kepercayaan si pengkorban, mungkin akan muncul pertanyaan tuh, ini benar nggak ya dibelikan ya? Benar nggak ya? Jangan-jangan diselewengkan nih. Nah, jadi ini sangat terkait dengan amanah ya, kredibilitas si pengelola kurban. Jadi kalau memang dia amanah, dipercaya oleh publik, sudah memberikan trust kepada jamaah, nah insya Allah sini sebenarnya ini sangat membantu. Nah yang persis seperti isu wakaf juga ya, isu wakaf ini juga sangat terkait dengan kepercayaan si pengelola. Nah kemudian yang kedua, mungkin bisa disampaikan juga ya tentang transaksi-transaksi yang lain ya, seperti sedekah, zakat, mal, itu kan boleh juga dengan cara transfer ya. Padahal uang tersebut itu masih ada PR setelah ditransfer kan, harus diberikan dalam bentuk dana tunai kalau memang programnya bantuan langsung, atau memang program pemberdayaan, kan itu ada PR-PR setelahnya. Padahal si donatur nggak melihat langsung kan. Tuh, jika yang di sana juga dibolehkan, ya ini juga dibolehkan sama gitu. Karena sama-sama transaksi sosial gitu. Termasuk ya hadis Rasulullah tadi yang memberikan kuasa kepada Ali ya untuk menyembelih sisa hewan yang tidak disembelih langsung oleh Rasulullah sebanyak 100 tadi ya, sebagiannya disembelih oleh sahabat Ali. Demikian Mbak Fitri. Iya, Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir ini, Ustaz. Kalau daging kurban itu kan semuanya didistribusikan ya, Ustaz. Itu apakah Ya. maksudnya tulang, jeroannya, mohon maaf, dan bukan hanya daging intinya gitu, bukan hanya daging dari hewan kurban tersebut. Nah itu kalau daging olahan itu seperti apa itu, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Ya, mungkin nanti detailnya sahabat-sahabat Izzi bisa mengkonfirmasi langsung. Jadi insya Allah Izzi ini ada teknis mekanisme pemotongan, bagaimana pengolahan hingga menjadi abon itu, ada mekanisme yang bisa dipublikasikan tata cara teknisnya. Insya Allah detail teknikalnya nanti mungkin teman-teman Izzi akan mensuplai. Jadi mungkin teman-teman bisa minta langsung melalui DM atau apa ya, konfirmasi gitu tekniknya akan. Tetapi kembali ke pertanyaan tadi, boleh diulang supaya saya paham pesan utama pertanyaannya? Iya, jadi kalau misalkan kurban olahan ini kan tentunya dagingnya yang diolah ya, Ustaz ya. Lalu bagaimana ini mungkin sepertinya hukumnya atau seperti apa gitu untuk yang tulangnya atau jeroannya gitu itu seperti apakah kita percayakan dengan lembaga pastinya itu juga bisa didistribusikan langsung ya secara pada saat waktu penyembelihannya lalu dagingnya diolah kembali gitu. Kalau di Easy kan menjadi abon kita kurban Easy ini Ustaz gitu. Nah, ini yang dipertanyakan adalah hukumnya itu seperti apa gitu Ustaz? Karena mungkin tidak bersamaan ya gitu kan. Kalau yang secara budaya Indonesia tahu kan harus bersamaan itu gitu Ustaz antara si jeroannya, tulang dan dagingnya gitu Ustaz. Iya, jadi kalau mungkin bab fikih sama bab praktek di Izzi ya. Kalau bab fikihnya kan memang ada perbedaan pendapat ya. Jadi intinya sih yang intinya dari perbedaan pendapat tersebut bahwa selain daging itu tetap harus berstatus tadi ya, dikonsumsi oleh pengkurban atau dihadiahkan ke kerabat atau disedekahkan. Nah, mungkin yang lebih memungkinkan saat program abon ini selain daging ya
sedekahkan kepada mereka para duafa, walaupun tidak dalam bentuk abon ya. Misalnya kulitnya, jeroannya. Kalau di kampung kan biasanya rata-rata kalau di kampung kan duafa ya, baik panitia, tidak panitia. Salah satu gambaran mungkin mudah-mudahan sama dengan kampung saya. Itu kan duafa ya. Jadi setelah menyembelih itu sorenya pada asarnya biasanya ngesop bareng tuh. Jadi ngesop bareng jeroan gitu, jeroan. Nah, itu salah satu bentuk sedekah ya kepada lingkungan sekitar gitu. Itu mungkin salah satu pilihan fikih agar lebih bermanfaat. Jadi walaupun hanya daging yang dirubah menjadi abon, tetapi sisanya tetap didistribusikan sebagai sedekah kepada mereka yang berhak ya. Demikian Mbak Fitri. Baik Ustadz, tanpa terasa ini Ustadz kurang lebih 45 menit kita sudah berbincang santai di minggu seru ini dan telah membersamai sahabat Izzy yang join ya, walaupun ini masih banyak terus yang join masuk. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan kasiran untuk sahabat Izzy dan jazakallah khair untuk Ustadz Oni. Semoga sehat Ya, selalu bersama keluarga amin ya. dan semoga kita juga selalu betul Ustadz. Semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Izzy, nanti kita akan ada lagi nih berbincang-bincang, insya Allah ya. Nanti Inisiatif Zakat Indonesia punya program event ada Rabu Ilmu, Sabtu Seru, dan Minggu Seru. Dan itu nanti temanya juga akan banyak manfaatnya untuk sahabat Izzy bisa mengikuti event-event tersebut. Jadi tetap stay tune di IG-nya Izzy dan follow IG-nya Izzy @inisiatif zakat. Lalu juga kalau misalkan untuk event-event besar lainnya atau tentang info-info inisiatif zakat Indonesia lainnya juga bisa lihat di YouTube-nya Inizia TV. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya sahabat Izzy. Sekali lagi terima kasih banyak. Ini telah bersama-sama dengan Fitri dan Ustadz Oni di sini. Kita insya Allah ya bermanfaat dan berkah untuk minggu seru kali ini yang membahas tentang bagaimana kurban dengan daging olahan. Kalau yang mau tahu bagaimana kurban dengan online, bisa langsung lari ke Facebooknya Inisiatif Zakat Indonesia. Karena kemarin Alhamdulillah kita juga ngobrol di sana bersama Ustadz Tony terkait bagaimana dengan kurban online ya. Sahabat Izzy, untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti kalau ada yang ingin bertanya tapi tiba-tiba sudah closing, bisa nanti di komen ya, nggak apa-apa. Mungkin kami akan sampaikan kembali ke Ustadz Tony dan kami akan coba bantu menjawabnya sahabat Izzy. Terima kasih sekali lagi sahabat Izzy, tetap menjaga protokol kesehatan dan PPKM-nya juga tetap kita jalankan, kita mengikuti arahan dari pemerintah dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Izzy. Jazakallah khair Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Sama-sama.